Cukup dengan chat, Jokowi jatuhkan harga diri Demokrat. Ditulis oleh Hanto Cahaya dari siwar.com. Lagi dan lagi saya tidak habis pikir dengan para kader Demokrat yang mempolitisir segala hal yang kadang remeh-temeh. Mereka itu oposisi tapi sama sekali terlihat tidak smart. Apa saja dijadikan amunisi untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Cenderung ngawur asal sembur. Disebut narsis, tak mengapa yang penting eksis. Demokrat ibarat teman tongkrongan yang banyak bacot. Selalu mengomentari apa saja tanpa mau melihat dirinya sendiri. Jika melihat orang, dari ujung rambut hingga kaki dilihat dan dijadikan bahan pembicaraan yang tiada arti. Teman yang sangat menjengkelkan dan dalam suatu kesempatan mulutnya nyonyor ditonjok orang. Memang sih strateginya sejauh ini cukup berhasil. Ketika banyak ngomong di media maka nama partainya selalu nangkring di pemberitaan nasional, baik televisi maupun media elektronik. Terlebih baru-baru ini, Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic, surveinya menempatkan elektabilitas Demokrat nomor 3 dengan 8,9% di bawah Gerindra 11,5% dan PDIP 18,5%. Hal ini mungkin yang melatar belakangi kader mereka kian getol mengkritisi apapun terkesan jumawa lalu menepuk dada ke sana kemari. Selanjutnya ada Partai Keadilan Sejahtera dengan elektabilitas 8,5%, Partai Golkar 6,9%, Partai Kebangkitan Bangsa 5,5%, Partai Nasdem 3,1%, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing 1,5%. Bisingnya Demokrat rasanya dapat dimaklumi mengingat dulu partai ini sempat jaya selama satu dasawarsa. Suara nasional tahun 2009 saja mencapai 20,85% dengan perolehan suara nasional 21.703.137 dan sekarang tinggal 8,9%. Lalu mengapa anjlok secara drastis? Karena kadernya banyak yang korup secara brutal sehingga menjadikannya redup dan terpental. Belum lagi proyek-proyek masa kepemimpinan SBY, banyak yang konon kabarnya proyek-proyek yang mangkrak jadi rumah binatang dan dimensi dunia lain. Misal tikus, kecoa, laba-laba, ular, nyamuk, kelabang, genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, pocong, gundul peringis, banaspati, tuyul, dan lain sebagainya. Sungguh baik hati dan mulia presiden kita yang terdahulu, sangat memperhatikan binatang malam dan makhluk kasat mata. Kecerewatan Demokrat ini saya ibaratkan layaknya emak-emak yang belum dijatah para bapak. Ngedumel, ngalor ngidul tak karuan, keluar masuk kamar seraya banting pintu biar terdengar kalau sedang ngambek dan butuh perhatian. Jika belum juga menarik perhatian, lantas salto, kayang, dan jumpalitan. Serupa yang sedang ramai saat ini soal cat pesawat kepresidenan dipermasalahkan oleh para kader Demokrat. Cat pesawat itu tak ada kaitannya dengan saat ini pandemi atau bukan, pemerintah serius tangani pandemi atau bukan. Toh sejak tahun 2019, jadwal itu sudah ada, artinya sebelum pandemi. Sampai-sampai Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa warna merah putih dipilih saat pengecetan ulang pesawat kepresidenan 1. Menurut Heri, hal itu disesuaikan dengan warna bendera Indonesia dan dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Merah putih sesuai warna bendera RI. Iya, HUT RI, ujar Heru saat dikonfirmasi Selasa 3 Agustus 2021. Dia pun menjelaskan pesawat jenis Boeing Business Jet 2 atau BBJ2 itu sudah berusia 7 tahun, sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar. Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan, katanya. Heru menuturkan untuk cat pesawat memang sekalian diperbarui karena sudah waktunya untuk diperbarui. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan yakni merah putih atau warna bendera nasional. Heru juga mengonfirmasi bahwa biaya pengecatan pesawat yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah tersebut benar. Kiranya sudah cukup jelas dan terang benderang penjelasannya. Jadi sebetulnya tidak perlu dipolitisir sedemikian rupa. Tapi oleh politisi Demokrat kok dibuat panggung, mobat mabit, berakrobat macam kumpulan orang telat obat. Menyoal soal biaya 2 miliar di tengah pandemi hanyalah mencari alasan pembenaran saja. Toh sekali lagi tentu sudah ada poster sendiri terkait perawatan. Sebegitu merendahkan kemampuan rakyat sehingga harapannya mudah diprovokasi hanya karena cat pesawat. Sudah mending terus terang saja bilang marah pesawat kepresidenan dulu biru macam warna Partai Demokrat, sekarang diganti merah putih padahal merah putih adalah warna bendera kita dan agar netral milik siapa saja. Sesederhana itu. Tapi bagaimanapun saya selalu dengan Jokowi, begitu mudahnya menjatuhkan harga diri Demokrat cukup dengan cat. Ah, dahsyat. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Di saat rakyat susah, Anissa Pohan borong sepatu branded di Paris.
ditulis oleh Argo dari siwar.com. Di platform media sosial Twitter saat ini lagi trending foto Annisa Pohan bersama anaknya dan suami tercintanya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang tertangkap kamera sedang berbelanja sepatu branded merek Chanel di Paris. Annisa Pohan bersama suami dan anaknya tampak sedang duduk santai. Foto lainnya tampak Annisa Pohan yang akan membungkus barang-barang mewah yang telah diborong dengan kantong yang lebih besar. Foto tersebut menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang hanya bisa telan ludah basi melihat betapa glamornya gaya hidup di saat negara sedang babak belur dilanda pandemi COVID-19. Entah foto-foto tersebut foto lama atau baru, namun pemandangan hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan kondisi pandemi di tanah air, di mana sebagian besar rakyat Indonesia sedang berkutat dan sekarat dalam masa yang sulit ini. Memang itu uang pribadi mereka, suka-suka Annisa Pohan mau belanja di Tanah Abang atau di Paris, mau beli sendal Swallow atau sepatu Chanel yang terkenal itu, tidak ada yang melarang. Tapi yang menjadi masalah adalah perilaku hedonisme yang dipertontonkannya itu bertentangan dengan perilakunya yang kerap menyerang pemerintah dengan dalih membela rakyat kecil. Emosi istri Ketua Umum Partai Gurem yang sering meledak-ledak ini selalu bertamengkan pembelaannya terhadap rakyat kecil seolah-olah pemerintahan Presiden Jokowi tidak memperhatikan nasib rakyat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Perilaku menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang dipertontonkan Annisa Pohan akhir-akhir ini dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja memiliki muatan yang jelas. Pilpres 2019 adalah pertarungannya demi suami tercinta menjadi orang nomor 1 di negara ini. Pilpres 2024 adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk memperjuangkan ambisinya meraih status yang terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Mungkin Annisa Pohan ingin merasakan empuknya kursi pesawat kepresidenan untuk belanja barang-barang branded yang mahal dan mewah di Paris. Jika suami tercinta tidak terpilih pada Pilpres 2024, maka tamat sudah mimpi-mimpi indah dan peluang bagi dirinya untuk menyandang status terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Pun gagal bagi sang suami tercinta meraih pride dirinya dan menjadi kebanggaan keluarganya menjadi orang nomor 1 di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Maka berbagai upaya dan segala sumber daya pun dipergunakannya untuk menyerang dan mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi demi meraih ambisinya. Di platform media sosial Twitter, calon ibu negara ini terus berlomba-lomba mempertontonkan rasa empatinya yang palsu yang mengagung-agungkan dirinya dengan jumawa seolah-olah dia berpihak, seolah-olah peduli, seolah-olah dia memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan kepentingan bangsa yang besar ini. Begitu pula dengan perilaku para kader Demokrat yang menuding Presiden Jokowi tidak punya empati karena menolak lockdown, tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan rakyat di masa pandemi, melainkan hanya fokus pada perekonomian dan investasi tanpa memperhatikan nyawa seluruh rakyat Indonesia. Mungkin rakyat kecil dalam standar pemahaman mereka adalah rakyat yang mampu terbang ke Paris untuk belanja barang-barang branded dan sepatu mewah merek Chanel yang sangat terkenal itu. Rakyat yang lapar dan haus termasuk namun tidak terbatas yang sekarat terpapar COVID-19. Melihat dengan nyata ketimpangan perilaku sosial yang tidak patut ini bukan berarti menunjukkan sikap dan perilaku iri hati akan kemakmuran kehidupan yang bergelimang harta. Namun serangan-serangan Annisa Pohan dan para kader Demokrat lainnya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama ini justru berbanding terbalik dengan gaya hidupnya yang mengumbar gaya hidup glamor dan hedonisme. Annisa Pohan lupa bahwa mertuanya SBY kini lagi galau dan sedang khusyuk-khusyuknya berdoa seraya berikhtiar agar Allah menyelamatkan bangsa ini dari pandemi dan mengajari Presiden Jokowi dengan baik agar bisa mengatasi pandemi. Begitulah kura-kura Gusti Orasari, segala bentuk kemunafikannya akhirnya dipertontonkan oleh Allah yang Maha Tahu melalui tertangkapnya gaya hidup mewah ala hedonisme yang ternyata dilakoni di balik layar. Makanya jadi orang jangan nabok nyilih tangan. Barang siapa menabur angin, maka ia akan menuai badai. Barang siapa menabur badai, maka ia akan menuai petaka. Akibat ulahnya yang terus-menerus menabur badai menggerogoti pemerintahan Jokowi dengan 1001 komen nyinyir, maka kini ia menuai badai yang memporak-porandakan kenyamanan hidupnya. Mengumbar berbagai statement palsu dan munafik dengan bertamengkan kepentingan rakyat sama saja dengan menipu rakyat. Menipu rakyat pemilih Jokowi saja, menipu Tuhan. Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita tunggu saja tweet SBY yang penuh ratap dan kerta gigi melonglong sampai ke tingkat langit yang ke-7 seperti yang dulu itu lagi. Semoga Agus Harimurti Yudhoyono jadi Presiden Republik Indonesia sehingga rombongan CKS bisa naik pesawat luar angkasa macam si Jeff Bezos itu untuk berbelanja sepatu branded milik UFO di luar angkasa sana. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Nyonya besar Cikeas salah kutip nomor ayat, kok Kadrun diam aja? Kapan demo berjilid-jilid?
ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Netizen ramai mengomentari soal Ketua Umum Serikandi Partai Demokrat, Anissa Pohan, yang salah menyebut nomor ayat Al-Quran. Beberapa netizen nampak membandingkan kesalahan Anissa Pohan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Diketahui, Ahok pernah dihukum 2 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah ayat 51. Untuk diingat kembali, berikut pernyataan Ahok yang dianggap menodai agama seperti dikutip terkini.id dari Detik News. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, gak apa-apa. Adapun Anissa Pohan dalam sebuah cuitannya salah menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 151 menjadi ayat 291. Sebagai catatan, surat Al-Baqarah hanya terdiri dari 286 ayat. Dan fitnah lebih sadis daripada pembunuhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 291. Tulis Anissa Pohan pada Senin 26 Juli 2021. Netizen menilai bahwa kasus Ahok dan Anissa Pohan itu sama sehingga harusnya juga dianggap penistaan agama. Penistaan menambahkan ayat dalam surat, seperti itulah fitnah mangkrak ke Ahok. Kata 4Y4NKZ, gila lundro, biji lo soak. Coba kalau Ahok sudah dibawanya demo berjilid-jilid, kata Yoga Pras _ Kasus surat Al-Maidah yang dialami Ahok yang memelintir Buniani dan Ahok harus berekam di penjara. Sementara Anissa Pohan jelas-jelas memelintir sendiri surah Al-Baqarah 191. Ini adalah pelecehan kitab suci Al-Quran, tapi kok 291. Kata H_Safardian_. Adapun sebelumnya Anissa Pohan telah meralat cuitannya dan meminta maaf atas kekeliruannya tersebut. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Mohon maaf, tweet sebelumnya dihapus karena ada salah ketik. Tertulis 291, seharusnya 191. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengingatkan, kata Anissa. Lagi-lagi permaisuri Cikeas melakukan blunder besar. Benar kata netizen, jika yang melakukan Ahok, saya yakin-yakinnya Buniani dan gerombolan rindu nasi bungkus akan langsung melakukan demo bersilit-silit. BTW, kadrun komennya mana? Novel Bamukmin dan PA212-nya kicep aja. Apa malah gak berani sama keluarga Pepo yang telah membesarkan kelompoknya? Bener-bener gak adil ya. Anyway, peranan istri dalam kehidupan berumah tangga sangat penting bagi kelanggengan rumah tangga itu sendiri. Selain rumah tangga, peranan istri dalam menjadi supporter buat suaminya juga sangat penting. Keburukan dari suami di dalam karirnya janganlah dicampuri oleh istrinya. Bukannya saya seksis atau tidak mementingkan peranan perempuan ya, justru saya sangat menghargai peranan perempuan. Bahkan, to some extent, perempuan ini justru menjadi penentu masa depan karir suaminya. Melihat Anissa Pohan yang berkali-kali blunder dalam bikin cuitan, membuat saya melihat justru dia malah bikin susah AHY. Coba lihat istrinya Mas Gibran, Mbak Selvi Ananda. Cantik, kalem, anggun, gak ngomel mulu di Twitter. Ya mungkin Mbak Selvi sadar itu bukan ranahnya. Juga kalau pada akhirnya blunder kan ya, ngisin-ngisini kalau kata orang Jawa mah. Bukannya nama suami makin dipuja, malah makin diejek-ejek sama netizen plus 62. Dan memang, karma itu nyata. Kenapa saya bilang begitu? Ya, dulu zaman Pilkada DKI 2017, gimana gencarnya Pepo menggunakan berbagai cara untuk memenangkan sang putra mahkota Cikeas menduduki tahta tertinggi di Balai Kota DKI. Tak mungkinlah kita lupa, dilansir dari merdeka.com, SBY mengaku mendukung proses hukum dilakukan terhadap Gubernur nonaktif DKI, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, terkait dugaan penistaan agama. Hal itu harus dilakukan agar masyarakat yang menuntut keadilan tidak menjadi marah. Menurutnya, jika proses hukum sudah dilakukan, maka tidak ada alasan untuk menuding bahwa Ahok tidak bisa disentuh hukum. Pak Ahok yang harusnya diproses hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati. Ibaratnya jangan gaduh, kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya Cikeas, Jawa Barat pada Rabu 2 November 2017. SBY juga meminta agar penegak hukum tidak ditekan dalam menjalankan tugasnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia ini menyatakan saat ini bola kasus dugaan pencemaran agama yang dilakukan Ahok berada di penegak hukum. Berarti bola sekarang ada di penegak hukum, bukan di jalan raya, bukan di Pak Jokowi. Bola sekarang ada di penegak hukum, jutaan rakyat memandang melalui media, kata SBY.
Pernyataan SBY terkait proses hukum Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum. Pihak kepolisian dulu itu telah menjalankan proses hukum terhadap laporan terkait. Bahkan Ahok sudah dimintai keterangan di Barreskrim. Jadi klaim SBY bahwa Ahok tidak tersentuh itu tidak berdasar dan bisa dilihat sebagai upaya melakukan intervensi dengan melakukan agitasi di ruang publik. Sementara komentar SBY soal aksi besar-besaran dan dugaan pelindungan hukum atas Ahok dinilai tentu saja punya kepentingan sendiri. Tujuannya tidak lain tidak bukan demi mendongkrak suara putra sulungnya, Agus Harimurti yang diusung sebagai pesaing Ahok di Pilgub DKI. So, apakah ini juga termasuk karma untuk Mbak Anissa sekeluarga? Bagaimana menurut Anda?